Oke, bisa dimulai. Baik, selamat malam para peserta yang sudah hadir pada webinar malam ini. Semoga malam ini kita bisa mengikuti seminar dengan lancar. Sebelum saya buka acara, saya akan perkenalkan diri saya. Saya Fenty Mentari, selaku MC pada malam hari ini. Sebelum kita mulai webinar kita dengan tema Adolescent Parenting, alangkah lebih baiknya kita buka dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran pada kegiatan kita malam ini. Doa saya persilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang akan membimbing sesi webinar kita malam ini. Terima kasih kepada narasumber dan juga para peserta yang sudah hadir. Di sini kita adalah webinar series Your Mind Consulting ketiga yang dipersembahkan oleh tim kami Your Mind Consulting bekerjasama dengan Berbincang Psikologi dan juga Saung Mirza. Sebelum kita mulai, dari kami akan memutarkan video singkat tentang profil Your Mind Consulting. Mind Consulting merupakan pelayanan psikologi online maupun onsite yang hadir sesuai dengan kebutuhan baik perusahaan, sekolah, kelompok, maupun individu. Your Mind Consulting bekerja sama dengan beberapa psikolog, diantaranya psikolog klinis dan psikolog industri organisasi. Your Mind Consulting juga memiliki manajemen yang berkompeten. Kantor kami berada di Kota Tegal, namun kami dapat melayani di berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Your Mind Consulting melayani konseling, psikoedukasi, psikoterapi, pelatihan, psikotes, Your Mind Consulting merupakan Nah, itulah tadi video singkat tentang profil Your Mind Consulting beserta tim. Sebelum saya serahkan kepada moderator, saya akan membacakan CV singkat tentang moderator kita malam ini. Oke, ditunggu sebentar ya. Ya, tunggu sebentar ya, para peserta. Oke, di webinar kita malam ini selain mendapatkan ilmu tentunya ya untuk para peserta dan kita semua yang hadir sini, para peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat di akhir webinar series yang diadakan oleh YMC. Kak Mirza, apa sudah bisa ditampilkan CV moderator? Belum, mungkin dimulai dulu aja, nggak apa-apa. Oke. Malam ini webinar kita dengan tema Adolescent Parenting yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Nanda. Pada Kak Nanda, langsung saja saya persilakan untuk memulai sesi webinar kita. Terima kasih Kak Fenty.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua peserta webinar pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Adinin Tias. Malam ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam ini. Oke, seperti teman-teman tahu bahwa malam ini kita akan banyak belajar terkait dengan adolescent parenting gitu ya, atau pola asuh pada remaja. Mungkin kalau kita sepintas dengar parenting, kita bayangannya adalah orang tua dengan anak kecil gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar bukan ke anak kecil atau anak balita, tapi ke remaja gitu. Mungkin di sini beberapa teman-teman adalah sudah remaja atau mungkin bahkan sudah memiliki anak remaja. Nah, nanti kita akan banyak belajar dengan narasumber kita, apa sih sebenarnya pola asuh remaja itu, kemudian apakah memang ada bentuk-bentuk tertentu dan dampaknya seperti apa untuk kita semua. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, tanpa berlama-lama, sebentar lagi kita akan masuk ke materi, namun sebelumnya saya ingin membacakan CV dari narasumber malam hari ini. Ya, beliau adalah Metitri Nurnuzulawati, seorang psikolog klinis, pendidikannya dari S1 Universitas Sultan Agung, kemudian S2-nya melanjutkan di Universitas Mercu Buana dengan perminatan psikolog klinis. Beberapa skill yang dimiliki dari konseling, psikoterapi, behavior modification, dan sebagainya. Begitu. Nah, beliau ini saat ini berpraktek sebagai clinical psikologis di Your Mind Consulting, Halodoc, dan Klik Dokter. Mungkin begitu saja. Sepertinya narasumber juga sudah hadir. Kita sapa dulu Kak Meti. Malam. Halo, selamat malam. Iya, sehat Kak Meti. Alhamdulillah, semangat. Iya. Oke, malam ini kita akan belajar bareng ya sama Kak Meti. Baik, saya mulai aja untuk waktu dan layar. Saya persilahkan. Kak Mirza, bisa di share screen-nya? Oke, ditunggu sebentar. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Kak Fenti sama Kak Nanda ya sudah membantu saya di sini menjadi MC dan moderator juga tim. Di sini saya ingin memberikan informasi mengenai adult parenting dan terima kasih untuk para peserta nih teman-teman yang di usia remaja juga mungkin bunda-bunda ya sama ayah-ayah. Luar biasa sekali nih malam hari ini. Semoga dalam keadaan kondisi yang sehat dan semangat. Oke. Kita mulai aja. Adult parenting. Oke. Sekarang kita bisa dilihat dulu ya definisi dari pola asuh. Menurut Block, pola asuh merupakan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak. Berbeda dengan Zakaria, pola asuh merupakan cara yang dilakukan orang tua dalam menjaga, membimbing, mendidik, dan merawat dengan tujuan untuk membentuk karakter anak yang sesuai dengan harapan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oke, next. Oke, jadi ada 3 nih pola asuh. Yang pertama ada otoriter, permisif, juga demokratis gitu ya. Ada 3 jenis pola asuh dan masing-masing memiliki cirinya. Yang pertama untuk otoriter nih. Nah, kalau otoriter itu orang tua itu meminta untuk anak supaya tunduk dan patuh. Kemudian kontrolnya juga ketat. Komunikasi hanya satu arah. Contohnya seperti ini. Misalnya saya menjadi orang tua nih. Saya menuntut anak saya supaya menjadi dokter gitu ya. Kamu tuh harus belajar, kamu harus menyelesaikan semua tugas-tugas atau paling mudah gini, mungkin
ayah, mama gitu ya, menuntut kamu itu di sekolah harus ranking 1, itu otoriter, itu seperti itu. Jadi orang tua hanya memberikan tuntutan ya, tidak ada understanding, empati, mendengarkan anak, itu tidak ada gitu. Kemudian pola asuh yang permisif. Nah, pola asuh permisif itu seperti apa? Jadi pola asuh permisif itu ya, orang tua itu membebaskan, terserah remaja mau ngapain aja, terserah. Yang penting yang ada di pikiran dari orang tua itu pola asuh kita itu memberikan fasilitas gitu. Fasilitas, kemudian uang, itu sebagai sumber kasih sayang dari pola asuh permisif ini gitu. Nah, tidak adanya hukuman, kemudian kontrolnya juga rendah, seperti itu. Kemudian pola asuh demokratis ya. Di sini pola asuh demokratis itu, suaranya kecil ya. Udah jelas kok suaranya. Mungkin bisa di volumenya dinaikkan lagi. Oke. Sorry. Pola asuh demokratis ya. Selanjutnya, jadi gini, kalau pola asuh demokratis itu gabungan antara pola asuh otoriter dengan pola asuh permisif nih. Nah, kemudian 3 cirinya itu ada disiplin dengan aturan, kemudian ada mengarahkan dan komunikatif. Contohnya kayak gini, saya atau mungkin kakak gitu ya, kakak ingin jadi dokter gitu ya, contohnya kakak ingin jadi dokter nih. Nah, orang tua, karena orang tua ekonominya kurang gitu ya, nah makanya orang tua itu lebih komunikatif. Jadi ada antara understanding orang tua dan anak. Nah, orang tua nanti memberikan nih, Kak, kalau bukan langsung mematahkan semangat ya, tapi memberikan pengertian, Kak, kalau misalnya kakak mau nggak mengambil dokter, kakak harus belajar yang keras gitu ya, karena kakak bisa ambil beasiswa, kakak harus tahu nih keadaan Bunda tuh seperti ini, tapi jangan khawatir, Bunda tuh bakal usahain kakak supaya jadi dokter. Di sini kita harus sama-sama berjuang ya untuk sampai tujuan, tapi di sini kakak juga harus disiplin dengan waktu, kemudian dengan aturan-aturan yang bagaimana caranya supaya masuk kedokteran itu gitu. Jadi lebih mengarahkan gitu. Kemudian kalau misalnya orang tua tahu kemampuan anaknya, biasanya orang tua tuh bilang sama anaknya gitu ya, memahami, tapi bukan berarti langsung bikin down anak ya. Kak, gimana kalau kakak lihat nih, misalnya mengamati gitu ya, atau seperti tante nih jadi perawat gitu ya. Kalau jadi perawat itu kan tugasnya nggak begitu banyak, berbeda sama kedokteran, berbeda sama yang lainnya gitu. Atau mau lihat lagi nih Kak, kita bisa lihat nih kalau jadi polisi gimana. Jadi seperti mengarahkan, terus biar memahami gitu ya, kalau misalnya jadi ini tuh seperti apa, jadi ini seperti apa gitu. Oke, jadi ada komunikasi 2 arah gitu. Oke, next, Kak Mirsa. Loh, jadi mau nanya nih sama kakak-kakak semuanya yang ada di sini, termasuk bunda-bunda sama ayah ya. Pola asuh itu diadaptasi turun-menurun atau enggak ya? Bisa dijawab lewat chat? Coba saya pengen tahu jawabannya. Diadaptasi dari turun-temurun enggak? Nah, kalau misalnya udah dijawab, nanti saya oke, wah bagus banget nih jawabannya. Keren. Ya, mungkin
mungkin ada beberapa yang menjawab tapi di dalam hati ya malu kali ya. Gini, ya yang menjawab tidak berarti kurang tepat. Nah, yang tepat itu iya gitu. Karena nanti saya akan menjelaskan bagaimana kinerjanya ya pola asuh. Kenapa sih kok bisa turun-temurun ya? Nah, jadi seperti ini. Contohnya ya, contohnya saya deh, pola asuh orang tua saya itu otoriter gitu ya. Ini sebagai contoh. Kemudian ya namanya manusia ya itu punya panca indera juga gitu ya. Kita belajar dari observasi, kita kan mengamati gitu ya. Oh ternyata orang tua saya begini ya sama saya gitu ya, sikapnya, perilakunya gitu ya, kemudian interaksinya, komunikasinya seperti ini ya. Oh jadi menuntut saya, kemudian kalau misalnya mau keluar atau bergabung sama teman-teman tuh nggak boleh, jangan gitu kan. Biasanya orang tua gitu ya kalau otoriter ya. Jadi kemudian terlalu ketat sekali gitu. Nah, maka dari itu sebagai saya nih ya, sebagai anak sudah merasakan, sudah selain merasakan saya tuh merasa saya berpikir bahwa ternyata orang tua saya seperti ini gitu. Nah, maka dari itu setelah itu ada yang namanya pembelajaran modeling gitu. Karena setelah ada stimulus gitu ya atau informasi nih yang diterima oleh dari luar ke panca indera kita gitu ya, diterima oleh hipotalamus, kemudian otak tuh bekerja gitu ya, disimpan ke long term memory gitu, disimpan di situ. Jadi yang jelas teman-teman tuh harus tahu nih keadaan yang kita sukai gitu ya, mungkin seneng banget ya kejadian yang seneng banget sama kejadian yang sedih banget yang bikin kayaknya tuh sakit banget itu menurut penelitian juga itu tuh pasti akan terekam di long term memory dan kita akan selalu mengingat itu gitu. Nah, itu yang terkadang satu efek yang menyebabkan depresi juga, ada yang seperti itu, ada yang kadang bikin mood tuh bahagia banget. Oke, sorry. Kita balik lagi nih ke ini. Oke, nah setelah itu terjadilah proses modeling gitu. Jadi karena suatu kebiasaan gitu ya, akhirnya beradaptasi tuh sama, oh ternyata setelah saya merasakan ini, udah saya melakukan ini gitu loh ke anak saya gitu. Nah pada akhirnya di dalam alam bawah sadar karena sudah kebiasaan timbullah pola asuh yang seperti itu gitu. Nah maka dari itu nanti saya akan berikan kiat-kiatnya ya supaya tipsnya juga supaya tidak turun-temurun seperti itu gitu. Oke, kemudian setelah itu belum ya. Kemudian setelah adaptasi gitu ya, saya itu pernah internship atau PKPP gitu di Bantul. Nah, orang tua tuh berpikir bahwa kalau buktinya saya setelah beradaptasi gitu ya dengan pola asuh dari orang tua saya ini kok bisa survive gitu, saya bisa melakukan apapun gitu kan ya. Makanya kebanyakan ya orang gitu kan yang sudah menjadi orang tua atau kita gitu, itu kan suatu pencapaian proses itu tidak dilihat mereka, tapi lebih kepada hasilnya gitu. Saya sudah jadi psikolog nih karena pola asuh yang otoriter dari orang tua saya gitu. Tapi alangkah baiknya ya jika proses itu lebih kepada pola asuh yang demokratis. Mungkin bukan hanya jadi psikolog lagi gitu ya. Mungkin lebih dari psikolog gitu. Oke, next.
Oke. Bentuk karakter dari pola asuh nih. Pola asuh otoriter itu karakternya nanti menjadi tersinggung ya, mudah tersinggung, penakut, kemudian pemurung dan tidak bahagia, mudah terpengaruh, mudah stres, tidak mempunyai arahan masa depan yang jelas, tidak bersahabat. Ya, jelas ya. Tidak mempunyai arah masa depan yang jelas. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang dipermisif itu sikap impulsif. Sikap impulsif itu seperti kayak kita itu tidak memikirkan akibatnya yang akan terjadi. Jadi mau ngapain aja, tapi tidak ada pemikiran, nanti saya gimana ya, nanti akibatnya gimana ya, kayak gitu. Gitu. Kemudian suka membentak, kemudian kurang memiliki rasa percaya diri, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya, prestasinya rendah. Nah, berbeda nih sama yang demokratis. Kalau demokratis itu mendorong remaja menjadi terbuka, bertanggung jawab, dan mandiri gitu. Oke. Next. Nah, ini dampak pola asuh. Pola asuh di sini yang bermasalah itu ada otoriter dan permisif nih. Di sini kelihatan banget kan, gitu. Dampaknya apa nih? Nah, kenakalan, bullying, tawuran, seks bebas dan lain-lain. Kemudian ada penggunaan alkohol, alkoholik, depresi, kecemasan, gitu ya. Biasanya ya, coba deh teman-teman amati teman-teman yang ada di lingkungan sekitar. Bullying itu ada di mana-mana gitu kan. Nah, maka dari itu bullying itu sebetulnya sama kayak tadi ya, pola asuh. Jadi kayak lingkaran setan gitu, terus menerus nggak ada ujungnya. Karena diadaptasi terus menerus dari orang dan biasanya mengambil ke yang apa, seseorang yang lemah gitu. Sama kayak yang tadi ya, kayak roda berputar gitu. Oke, next. Nah, di sini ada gangguan remaja menurut PPDGJ dan DSM-5 nih. Ada drugs, antisosial, alkoholik, gambling disorder, dan perilaku menentang. Nah, ini biasanya terjadi karena pola asuh otoriter dan permisif gitu. Dan didukung oleh lingkungan ya. Oke, next. Nah, gini, ada contoh kasus nih. Jadi dulu saya ketika di RSJ ya, itu ada pasien yang adiktif drug ya, drug dan miras gitu. Nah, setelah ditelusuri, diselidiki, kemudian di asesmen, faktor utama dari penyebabnya itu ya pola asuh. Ternyata si pasien ini merasakan KDRT dari ayahnya gitu, dan ayahnya melakukan KDRT juga kepada ibunya gitu, dan ternyata ya dia itu sudah melakukan seks bebas juga gitu. Nah, setelah seks bebas akhirnya kan menikah ya, karena orang tuanya nyuruh menikah gitu kan, akhirnya disuruh menikah, keluarganya itu malah jelas pasti berantakan gitu. Nah, setelah berantakan karena ya yang namanya remaja itu tugas perkembangannya itu pencarian jati diri atau identitas diri gitu ya. Kemudian juga masa-masa trauma and stress gitu. Jadi gejolak yang ada pada diri remaja itu membuat emosi yang tidak stabil, akhirnya bercerai gitu. Kemudian hal ini itu pengaruhi oleh iman dan lingkungan yang buruk. Dan yang jelas pada kasus ini terlihat sekali ya, tidak terlihat sekali ya kalau di sini tidak ada role modelnya dari orang tua seperti itu. Jadi yang jelas ya, kalau dari ayah itu artinya itu suatu keberanian itu. Sedangkan dari ibu itu lebih kepada kasih sayang dan kelembutan. Oke, next.
Nah, gimana sih supaya pola asuh yang baik dan yang tepat? Ada yang tahu pola asuh yang mana nih? Bisa dijawab di chatnya? Kira-kira pola asuh yang mana? Menurut kakak-kakak nih, masih bingung nggak antara 3 pola asuh? Wah, bener banget nih Kak Milda. Nah, jadi memang yang tepat dan yang terbaik itu pola asuh demokratis gitu ya. Nah, gimana nih pola asuh yang tepat itu? Apa demokratis sama otoriter atau gimana gitu kan? Dan semuanya itu harus balance gitu. Harus demokratis dengan demokratis gitu. Kalau misalnya kan ada tuh tadi saya ngejelasin kan kalau misalnya Kak itu katanya demokratis itu kan dari otoriter dan permisif. Jadi kalau ayahnya permisif, kemudian ibunya itu otoriter, itu namanya demokratis enggak? Bukan. Jadi yang namanya demokratis itu ya ayah demokratis dan ibu harus demokratis juga gitu. Nggak boleh yang satu sama lain itu berbeda. Itu bukan penggabungan, tapi memang harus berdiri sendiri. Demokratis itu yang mengarahkan gitu. Oke, next. Nah, gimana nih preventif untuk kenakalan remaja gitu ya. Pertama yang jelas Bunda itu harus menyadari gitu ya. Oh, ternyata pola asuh saya itu turun-menurun nih. Gitu. Dan pola asuh saya termasuk pola asuh yang otoriter. Gitu. Yang jelas harus disadari dan harus menerima dulu. Kalau orang tua saya dulu pola asuhnya otoriter gitu ya. Kemudian lakukan ubah pola asuh gitu ya. Karena kenapa sih saya mengambil pola asuh remaja? Karena pola asuh remaja itu tema ini tuh menurut saya sangat penting ya. Karena remaja itu masih masa pembentukan karakter gitu. Mereka itu harus dibimbing, dipeluk gitu ya. Maksudnya lebih diarahkan lagi gitu, tidak yang seakan-akan harus dituntut macam-macam gitu. Itu tidak seperti itu. Kemudian sadari, ubah pola asuhnya. Kemudian orang tua harus deteksi dini dengan remaja gitu ya, perilaku menyimpang. Nah, gimana caranya melihatnya gitu? Kita bisa melakukan observasi gitu ya. Observasi dengan pengamatan gitu. Misalnya dari laporan guru BK itu ada atau tidak. Kalau misalnya tidak, oh berarti masih oke, aman gitu ya. Kemudian bisa dari tetangga, mungkin bisa lihat gitu ya. Bu, itu anaknya malam-malam keluar rumah ngapain ya gitu. Misalnya seperti itu. Atau dari temennya gitu kan. Mungkin jadi korban bullying atau jadi pelaku bullying kan bisa jadi ya. Kemudian nah cara terakhir itu apa? Kalau misalnya dari observasi nggak ada ya, gimana ya caranya? Caranya dengan melakukan pendekatan dengan remaja gitu ya. Kita harus kan kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai bunda-bunda, ayah-ayah, kita sudah merasakan yang namanya menjadi remaja gitu ya, sudah merasakan siklusnya seperti apa gitu. Jadi di sini itu orang tua harus menyelam gitu. Jadi jangan sampai kita hanya menuntut aja, tetapi lebih kepada gimana kayak seperti teman gitu. Ditanyakan, Kak gimana tadi olahnya seperti apa, ada yang sulit enggak, terus bolehlah sekali-kali, kakak sekarang lagi sama siapa nih deketnya gitu, oh lagi sama ini, jadi supaya tidak ada apa ya namanya batasan gitu, batasan dalam arti itu seperti orang tua dan anak gitu ya, karena yang namanya remaja itu tidak bisa
seperti anak kecil, karena jujur aja kalau anak kecil pun ya bagaikan raja gitu ya, apa saja tuh harus diturutin, kalau enggak nangis gitu kan. Nah, remaja itu tidak bisa dituntut juga, tidak bisa diperlakukan seperti raja juga, memang harus diberikan ruang gitu, seperti teman, seperti itu. Kemudian batasi dan awasi dari media. Jadi contohnya gini, kalau misalnya teman-teman nih remaja ya, pasti lihat Instagram deh contohnya ya, atau lihat apa gitu foto teman, keren banget ya, dia kok bisa beli ponsel nih yang terbaru gitu kan. Karena dia kan mungkin dari orang tua yang mapan atau apa, mungkin juga dia juga bisnismen, atau kita kan nggak pernah tahu gitu ya kesibukannya dia hanya bisa memamerkan gitu di Instagram atau di sosmed lainnya gitu. Nah, pasti ada timbul iri gitu kan, dengki gitu. Nah, itulah nanti ujungnya ya, nanti kalau misalnya seperti itu ada juga membuat stres ya, kecemburuan sosial gitu. Nah, itu dampak dari untuk remajanya juga, dan untuk orang tuanya, remaja pasti menuntut aku pengen ini dong ponsel terbaru kayak temen aku nih, gini. Nah, akhirnya di situ mulailah ada ketidakharmonisan keluarga gitu, karena tidak melihat bagaimana takaran ekonominya seperti itu. Jadi harus benar-benar dibatasi dan diawasi, karena banyak sekali ya kasus-kasus yang dari karena nggak dikasih orang tua uang gitu kan, bakar rumah gitu. Kemudian adakan penyuluhan atau mengikuti komunitas gitu. Iya, ini positif sekali ya kalau misalnya mengikuti komunitas, misalnya bersepeda, kemudian juga baca novel, itu kan ada tuh komunitasnya. Kemudian bagi bunda ya, kalau misalnya di situ suka ngumpul sama ibu-ibu PKK gitu, itu bisa diajukan tuh ke Pak RT juga, puskesmas gitu. Itu nanti ada biasanya dari kepolisian juga, kemudian dari kepala duku atau apa, bisa diadakan penyuluhan bersama gitu. Oke, next. Nah, tips keluarga harmonis nih. Jadi keluarga harmonis itu bisa diajarkan itu remaja mengenal diri sendiri ya. Kemudian berkomunikasi dengan teman, ajarkan keterbukaan, dan yang paling penting itu bunda itu harus bahagia gitu ya. Nah, gimana sih cara mengajarkan remaja supaya mengenal diri sendiri? Nah, ini untuk evaluasi juga ya bagi remaja nih. Contohnya saya remaja. Contohnya saya remajanya nih. Jadi orang tua yang jelas ya dari ibu itu mengarahkan gitu ya. Kak punya pengalaman nggak kayak gimana gitu ya. Mungkin pengalaman yang buruk atau yang senang gitu. Nah, bisa tuh ngobrol sama ayah atau bunda gitu ya. Terus bunda bisa mengkomunikasikan lagi, oh dulu bunda kayak gini loh kak solusinya, oh bunda gini gitu. Nah, kalau untuk yang introvert ya, itu bisa tuh pakai buku harian gitu untuk evaluasi diri sendiri gitu. Kemudian yang tadi saya bilang berkomunikasi sebagai teman. Kemudian ibu yang harus terakhir ya, ibu itu harus bahagia, jelas ya, karena buat ayah dan anak-anak ibu itu luar biasa ya, sudah mengandung 9 bulan, kemudian ada juga yang bekerja gitu kan, kemudian harus ekstra banget sama pendidikan anak-anak gitu ya. Jadi kita
harus menghargai yang namanya seorang ibu gitu. Ya memang punya tugas masing-masing dan peran masing-masing, dan saya sampai detik ini mengapresiasi seorang ibu itu luar biasa. Oke. Next. Nah, untuk Bunda nih, kalau misalnya lagi capek banget ya, gimana sih caranya kalau secara kan kalau holiday juga mahal gitu kan, traveling. Nah, kita bisa melakukan relaksasi pernafasan nih, Bun. Jadi bisa dicoba juga tarik nafas gitu ya. Tarik nafas dari hidung, tahan 3 detik atau 6 detik, kemudian keluarkan dari mulut gitu ya. Lakukan itu sampai nyaman. Kemudian berkata positif nih, berikan afirmasi diri gitu. Saya kuat, saya tenang, saya sehat, saya ibu yang baik. Kemudian saya juga ibu yang bisa menghandle semuanya. Itu luar biasa sekali. Oke, next. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, mau raise hand juga silahkan. Terima kasih Kak Meti atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya. Jadi kita punya gambaran baru terkait dengan pola asuh pada remaja. Oke, sekarang adalah waktu atau sesi tanya jawab. Jadi silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh diajukan lewat chat Zoom. Jadi silakan menuliskan pertanyaannya, atau yang mau bertanya langsung juga dipersilahkan. Gitu. Jadi silakan raise hand, nanti jika dipersilahkan nanti teman-teman bisa menyampaikan secara langsung gitu. Ini kayaknya sudah ada yang langsung bertanya. Boleh langsung aja Kak Meti. Oh maaf, masih ke-mute punya Kak Meti. Oke, makasih Kak atas Iya, ini saya bantu bacakan ya. Oke, Ini siap. ada pertanyaan dari Kak Meriani menanyakan, apa dampak jika pola asuh yang berbeda antara ayah dan ibu gitu. Tadi kan mungkin kalau ayahnya mungkin permisif gitu, ibunya otoriter atau sebaliknya. Itu gimana tuh Kak Meti? Iya, terima kasih Kak Nanda. Jadi gini Kak Mary, jadi kalau misalnya ya perbedaan pola asuh tuh ya, yang satu permisif, yang satu otoriter gitu, itu pasti akan membuat anak itu merasa kebingungan gitu. Aduh, saya mau pilih yang mana ya? Orang tua yang satu misalnya mama itu otoriter nih, nah papa itu permisif. Nah, anak itu pasti yang jelas tuh sesuai dengan yang setuju dengan kemauan saya, pasti mengikuti yang permisif itu. Nah, di situ yang akan terjadi selain kebingungan ya, contohnya gini, kalau dari sisi mau pakai motor gitu ya, dari sisi ibu, nah jangan, kamu tuh belum punya SIM gitu kan. Nah dari sisi ayah gitu, udah nggak apa-apa, udah gede juga nggak ada masalah, mau SIM atau enggak, yang penting udah berani aja dulu gitu. Nah di sini itu yang membuat bahayanya itu kan ketika terjadi kecelakaan gitu kan. Nah, pasti akan orang tua tuh pasti salah-salahan nih. Nah, yang terjadi cekcok, kemudian terjadilah biasanya itu mungkin ada harus dikonseling keluarga atau ada perceraian juga, karena mungkin orang tuh menganggap apa ya, simple gitu ya, tapi itu dari sisi ibu yang dia yang sudah melahirkan, yang ini kenapa harus sampai diizinkan gitu kan. Nah, disitulah mulai ada cekcok-cekcok dari itu apa, rumah tangga seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya demokratis ya, papa demokratis, kemudian
mama otoriter nih. Nah, ini minimal sekali nih adanya hambatan, gangguan mental juga gitu ya. Karena yang jelas kalau misalnya sudah adanya demokratis di dalam salah satu gitu ya, itu sudah meminimalisir adanya cekcok juga, selain itu adanya gangguan mental lainnya. Karena di sini adanya arahan untuk remaja ini gitu. Gitu, Kak. Semoga bisa diterima ya. Iya. Lagi. Pendapat kami, jadi anak pun akan bingung ya kalau pola asuh antara ayah dan ibu berbeda gitu ya, dan tentunya anak akan memilih yang nyaman buat dia gitu. Iya, betul. Pasti. Oke, Jadi semoga bisa menjawab ya Kak Mary. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Inyoman Eka Pramana. Di sini saya izin bertanya, di sini saya sebagai remaja yang berada di lingkungan keluarga tiri yang jarang akrab sekali. Gimana dari saya supaya bisa membangun kasih sayang kepada keluarga tiri saya ya Kak? Gitu. Jadi posisinya di keluarga tiri, kayaknya kurang dekat gitu Kak Nyoman ini. Silakan Kak Meti. Oke, gimana cara? Ini sebagai remajanya ya? Oke. Betul. Nah, kalau untuk dari keluarga tiri, yang jelas itu kita harus beradaptasi dulu. Kita observasi dulu deh keluarga yang yang keluarga tiri itu seperti apa gitu. Maksudnya observasi dulu ya. Setelah observasi kita bisa sedikit-sedikit menyesuaikan. Kita memang harusnya seperti ini memang kalau keluarga tiri itu saya juga nggak tahu ya pola asuhnya seperti apa gitu kan. Nah, setelah diobservasi kita coba terima dulu. Nah, setelah diterima dulu bisa tuh disesuaikan. Misalnya contohnya gini, dari ayah tiri itu otoriter. Nah, ibu kandungnya itu ini yang tiri yang mana sih, jadi bingung. Ya contohnya itulah ibu kandung itu demokratis atau permisif. Nah, sebagai remaja apalagi udah tahu nih, udah dapat informasi ini gitu ya, kita bisa lebih dewasa gitu ya, karena sudah memahami gitu ya, oh ternyata pola asuhnya seperti ini, saya harus seperti apa gitu ya. Yang jelas harus menyesuaikan dulu nih seperti apa, oh ternyata kayak gini ya, harus kayak gini ya gitu. Dan yang jelas kalau misalnya kakak udah Kak Inyoman ini sudah memahami gitu ya, kita bisa menilai diri kita gitu sebagai evaluasi gitu. Ya kalau misalnya kakak merasa oh saya termasuknya introvert nih, saya menulis buku diary aja supaya oh nanti karakter saya tuh yang kurang baik tuh yang mana gitu. Atau bisa juga tuh tentang papa tiri itu seperti apa, itu kan bagian dari mengamati gitu kan. Nah, oh iya papa tiri tuh misalnya lebih dominan nih, oh berarti saya harus lebih baik dari papa tiri ini, jangan sampai saya dominan gitu, sebagai evaluasi saja. Iya Kak, semoga terjawab ya. Hilang ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Meti atas jawabannya. Semoga Kak Nyoman ini ya pertanyaannya terjawab. Baik. Kemudian adakah pertanyaan lain dari teman-teman? Dan sambil menunggu barangkali ada pertanyaan lain, ini sudah diberikan link presensi untuk webinar pada malam hari ini. Silakan diisi dulu. Tapi ini tetap barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oh ya, boleh Kak Nyoman. Sebentar lagi ya. Jadi silakan diisi link presensinya dan nanti sertifikat akan diberikan di akhir rangkaian webinar ini. Silakan. Kak Nyoman ingin open cam atau by chat aja? Supaya jelas juga.
Ya, selamat malam Kak. Izin Oh ya, untuk selamat bertanya Halo, kembali ya Kak ya. selamat malam. Mohon maaf Kak, 2 kali bertanyanya. Iya, nggak apa-apa, seneng malah. Karena dari saya soalnya Gimana? anak broken home lah dibilang Kak ya. Oh, gitu. Oke. Iya, makanya banyak jadinya pertanyaan yang muncul di benak saya. Boleh, boleh, boleh. Jadi gimana cara mengatasinya nih Kak? Misalnya kan kita tuh sudah pengen akrab kepada keluarga diri kita gitu ya Kak. Oke. Sudah pengen akrab, tetapi tidak ada respon. Pada Hmm. saat kita melakukan kesalahan baru kita diingat dengan nada yang kasar gitu loh, Kak. Dengan nada yang kasar dan ujung-ujungnya bisa menjadi kekerasan. Gimana caranya itu, Kak, ya, untuk menanggapinya? Dari saya pribadi biar bisa gimana ya, biar nggak terlalu kepikiran dari pihak sayanya gitu, Kak. Biar Oke. nggak menjadi beban juga gitu. Iya, benar banget. Maaf Kak, berarti udah sampai KDRT ya? Ya, betul. Kalau dulu-dulu sih udah, Kak. Kalau sekarang sih lebih ke tidak terlalu dihiraukan sih, Kak, ya. Oh gitu. Oke Kakak, usianya berapa? Maaf, sudah bekerja atau gimana? Oh, saya mahasiswa, Kak. Oh gitu. Rumahnya masih satu rumah dengan ayah atau yang melakukan kekerasan itu? Masih Ayah satu rumah. masih satu rumah. Iya. Eh, jadi kalau menurut saya kakak sebaiknya justru malah kalau bisa ngekos gitu ya, ngekos ya. Karena yang jelas gini Kak, kita tidak bisa memaksakan apalagi itu papa tiri atau mama tiri ya? Yang mana? Keduanya, Kak, keduanya. Oh keduanya. Ya, Oh keduanya. karena awalnya kan dulu saya orang Jawa, Kak, orang Islam dulunya. Oh gitu. Ya. Lalu Ibunya orang Islam, pindah ke Hindu gara-gara ibu sama bapaknya pisah gitu. Dan oke. saya diangkat jadi anak dari kakak saya gitu jadinya. Oh anak angkat gitu ya. Ya anak angkat. Oh gitu. Oke. Ya sebaiknya menurut saya kalau misalnya yang jelas gini, itu sudah mengganggu sekali ya mentalnya ya. Soalnya Ya, kalau lumayan sih, Kak. terus-menerus di situ juga nggak baik juga gitu. Nah kalau Tergan- misalnya Terkadang memang, mm-mm, terkadang kepengen mencari hiburan keluar gitu, Kak. Kayak mm-mm, ya kalau di Bali kan ada yang namanya tradisi Cilonarang gitu, saya bermalam-malaman di sana gitu, nggak mm-mm, ingat sampai pulang gitu, jenuh kayaknya di rumah gitu. mm-mm. Iya, jadi menurut saya kakak sebaiknya nih ya eh, sebisa mungkin kalau misalnya kakak bisa bekerja gitu ya part time gitu, bisa lakukan pekerjaan, kemudian kakak bisa apa mencari mengkos gitu, pindah dari situ kalau bisa ya. Memang kenapa saya bisa sampai bilang seperti itu karena dari keduanya saja sudah melakukan KDRT itu tidak dibenarkan ya, sudah termasuk tindakan kriminal gitu. Jadi sebisa mungkin misalnya masih dibiayain, masih diterima, tidak ada masalah, sudah menjadi orang tua. Karena gini Kak, yang namanya orang tua gitu ya, maksudnya gini, usianya berapa gitu ya, yang namanya sudah karakter gitu ya, itu sulit dirubah gitu. Jadi psikolog Benar, pun ya, kalau sih, Kak. misalnya nih ya orang tua kakak ke psikolog itu harus benar-benar dibantu juga dengan psikiater. Itu nanti akan diberikan obat untuk meredam emosi juga gitu. Jadi usahakan karena untuk mental kakak, perkembangan juga tidak terhambat juga gitu. Nanti takutnya karena kakak sudah merasakan gitu ya, saya nanti di kayak giniin nih, berarti nggak masalah dong saya kayak gini ke anak saya nanti gitu. Jadi contoh gitu. Terus juga role model orang tua saya kayak gini ya. Jadi saya nggak masalah dong ke anak saya seperti ini gitu. Nanti akhirnya turun temurun, nggak akan selesai KDRT-nya gitu. Daripada nanti pelampiasannya ke lain gitu kan, lebih baik sebaiknya kalau misalnya ada saudara atau kakak bisa kerja part time untuk membayar kosan, itu lebih baik gitu daripada, tapi harus
harus berjanji dengan diri sendiri juga ya untuk mencari lingkungan yang baik, yang positif, masih bisa mengarahkan, menjaga diri sendiri gitu. Karena kan lingkungan zaman sekarang juga kan kita harus menjaga diri sendiri gitu. Ada baik atau buruknya gitu. Karena jujur aja kalau sudah KDRT itu sudah tidak bisa diperbaiki juga, agak sulit, harus butuh bantuan orang lain di situ. Gitu. Halo? Masih ke-mute, Kak? Ya benar juga sih saran dari kakak. Dari intinya tuh berarti melakukan kegiatan positif aja berarti Kak ya. Menyibukkan diri gitu berarti Kak ya. Menyibukkan diri. Boleh juga ikut komunitas juga supaya meminimalisir ada di rumah, udah gitu aja. Ya kan? Daripada nanti kemana-mana jadi ketemu terus, justru malah instan, malah melakukan itu lagi, KDRT lagi gitu. Semoga terbantu, terjawab ya. Semangat ya. Terima kasih Kak ya. Iya. Oh iya, buat Kak Inyoman nih, bisa nih kalau misalnya pas lagi merasa ini apa sedih gitu ya, bisa tuh diterapin relaksasi pernafasan sama afirmasi positif. Jadi supaya lebih positif lagi ya. Itu biasanya dilakuin ketika mau tidur. Itu lebih bagus lagi gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, terima kasih Kak Nyoman sudah bercerita dan bertanya gitu ya dengan kami di sini. Mungkin kalau saya bisa menyimpulkan kalau dari Kak Meti, jadi Kak Nyoman lebih memberi batas untuk sejauh mana untuk berinteraksi dengan keluarga ini gitu kan, karena memang bagaimana sikapnya beliau bukan tanggung jawabnya Kak Nyoman gitu ya. Jadi sekarang Kak Nyoman tinggal tadi sudah disampaikan Kak Meti, oh ya kalau misal memperbanyak kegiatan di luar rumah mungkin akan meminimalisir nih interaksi dengan keluarga di rumah. Mungkin seperti itu. Iya, betul sekali. Oke, ada lagi yang ingin bertanya atau sharing-sharing boleh? Mungkin penanya terakhir atau yang ingin sharing terakhir ada lagi? Sebelum kita tutup. Bagaimana? Sepertinya nggak ada ya. Beneran nih, nggak ada. Nanti Kameti sulit dicari nih, selain di sini. Kalau udah masuk sesi konsultasi udah beda lagi. Karena Anda bisa aja deh. Oke, sepertinya nggak ada ya. Iya, udah. Baik, terima kasih Kameti sudah memberikan ilmu buat kita semua, materi buat kita semua. Kalau boleh saya simpulkan bahwa ternyata kan ini pola asuh berbeda-beda ya. Tadi ada yang permisif, kemudian otoriter dan demokratis. Di mana mungkin kalau yang paling baik adalah demokratis gitu. Jadi orang tua memberikan pilihan kepada anak, namun di sisi lain anak pun perlu bertanggung jawab begitu ya. Perlu bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya. Tapi mungkin memang sayangnya tidak semua anak berada dalam lingkungan yang suportif seperti mungkin Kak Nyoman ini tadi. Tapi nggak apa-apa, kita punya daya untuk lebih baik lagi. Oke, sebelum kita tutup, kita ingin foto-foto dulu, gitu ya, biar ada kenang-kenangan dari acara webinar malam hari ini. Silakan teman-teman yang tidak berhalangan membuka kameranya, kita akan foto bersama. Nanti dibantu oleh operator. Kira-kira saya tunggu berapa detik ya, 10 detik bolehlah. Barangkali ada yang mau membuka kameranya. Oke. Kita mulai dari halaman pertama ya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Ya.
Saya kembalikan lagi ke operator kita. Oke, terima kasih operator. Selanjutnya saya akan memberikan sertifikat kepada Kak Meti selaku narasumber pada malam hari ini. Sertifikat kepada Kak Meti Trien sebagai narasumber dengan tema adolescent parenting. Terima kasih Kak Meti dan terima kasih Kak Mirza. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Fenty. Ya, terima kasih Kak Nanda. Ya, inilah pembahasan kita pada webinar malam ini ya, webinar series ketiga tentang adolescent parenting. Itu sangat menarik seperti tadi yang sudah dibahaskan oleh narasumber dan pertanyaan yang tadi Kak Nyoman juga berikan itu juga bisa untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk peserta jangan lupa untuk mengisi presensinya, karena itu nanti untuk sertifikat peserta ya. Sebelum saya tutup acara webinar kita malam ini, saya ucapkan terima kasih pada moderator Kak Nanda, terima kasih pada narasumber Kak Meti dan juga para peserta yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita tetap bisa bertemu kembali di webinar selanjutnya. Kepada para peserta jangan meninggalkan grup webinar terlebih dahulu ya, karena nanti masih ada info-info menarik lainnya yang akan tim kami share di grup tentang info selanjutnya tentang webinar yang berikutnya ya. Semoga webinar kita malam ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC minta maaf jika ada kesalahan kata atau sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup webinar kita malam ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat malam. Bagi peserta diperbolehkan untuk meninggalkan room webinar. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya ya. Kita masih ada satu series lagi untuk besok ya.